Assalamualaikum. Yai mau bertanya. Saya pernah membaca buku tentang sejarah Wali Sembilan dan ada cerita tentang Syekh Siti Jenar. Siapakah Syekh Siti Jenar itu dan apakah ajarannya sama dengan ajaran Wali Sembilan? Sampun. Sampun. Tepuk tangan, tepuk tangan. Guys, ini session sarasean namanya. Santai-santai sambil tambah ilmu ya. Pertanyaan dari satu teman tentang sosok Syekh Siti Jenar. Ini bahasanya sekarang figur kontroversi. Kenapa? Kontroversi. Kontroversi itu apa? Pro kontra. Cara ulama sekarang itu Habib Bahar. Nah, itu kontroversi. Siapakah Syekh Siti Jenar? Nah, itu kalau saya pernah baca, Syekh Siti Jenar itu aslinya namanya Syekh Abdul Jalil. Siapa? Syekh Abdul Jalil. Masalah kelahirannya banyak versi juga. Ada yang mengatakan beliau asli Persia, bukan Prancis tapi Persia. Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu berasal dari seekor cacing yang dengarkan sabdo wahyu atau sabdo ilmu Sunan Bonang pada Sunan Kalijogo, sehingga dia mendengar ilmu itu termasuk ilmu kehidupan sehingga menjadi manusia. Tapi itu lemah sekali. Yang betul Syekh Siti Jenar adalah bernama Abdul Jalil karena beliau memiliki ajaran wihdatul wujud, satu kesatuan dari wujud, sehingga beliau mengatakan dirinya Siti Jenar. Siti Jenar itu aslinya lemah abang atau tanah merah. Berangkat dari manusia itu hanya dari tanah merah yang berupa jasad, ya. Terus lainnya itu adalah Allah. Jadi wihdah itu Siti Jenar itu tanah merah, manusia itu hanya lapisan tanah merah, lainnya Allah semua. Itu yang mengatakan satu versi wihdatul wujud. Ada yang mengatakan wihdatul wujud itu semuanya Allah. Manusia ini Allah, lebih ya malah ngedeni ya, nakut manusia Allah piye. Maksudnya makom fana, makom sudah hendak lihat siapa-siapa, ibarat gelombang. Allah itu lautan. Gelombang dengan lautan sebenarnya satu kesatuan. Wah, ini bahaya ini. Jangan aneh ya, jangan bingung ya. Paham ya? Ini yang rada gede-gede saja. Gelombang dengan lautan itu sebenarnya satu kesatuan. Manusia itu ya bagian daripada perwujudan Allah. Tapi ya tidak kuat kita. Tidak kuat, tidak berani. Terus model kalau bahasa Hindu mungkin mukso, menyatu. Mukso, menyatu. Kalau Wali Songo itu tidak sampai wihdah menyatu, tapi takorub. Sak dekat-dekatnya hamba dengan Tuhan tetap takorub pada makom dekat. Berarti ada sekat pembeda antara Tuhan dan hamba. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Kalau terus mendekat, fafiru ilallah, berlarilah mendekat kepada Allah. Dengan nikmat kita disuruh mendekat sedekat-dekatnya, melihat anugerah Allah. Dengan ujian kita disuruh mendekat sedekat-dekatnya untuk melihat bahwa kita itu hamba yang lemah. Jadi tetap takorub. Walaupun makrifat ajaran Wali Songo tetap takorub. Makrifat kita tetap hamba yang melihat kebesaran Allah, melihat peran Allah di semua keadaan. Jadi kalau Syekh Siti Jenar itu lebih
menyatu. Ada dulu tokoh seperti Syekh Jenar namanya Syekh Mansur Al-Halaj. Kalau tidak keliru juga Abu Yazid Al-Bustami, itu daerah-daerah timur. Sehingga paham Siti Jenar ini karena membahayakan orang awam. Piye lek kabeh kuwi Allah, bagian daripada Allah. Jadi wah, bahaya tuh ya. Bahaya. Makhluk ini Allah kecil, Allah besar ya Allah ya ndak ya ini repot. Jadi tetap kita itu makhluk, hamba. Tapi ya juga nanti kalau sampean baca ya ini jangan diikuti Siti Jenar, pokoknya wis kita tahu saja. Sampean lah coba ini yang dibawa oleh Siti Jenar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Terus ada lagi la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kalau tidak ada yang wujud kecuali Allah, kita siapa? Mulai bingung ini. Ini tapi tetap kalau untuk ajaran Wali Songo, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu bagi orang yang sudah makom kurbah, makom dekat sampai hilang semua yang ada Allah. Melihat manusia kelihatan kebesaran Allah. Melihat hewan kecil, melihat ya Allah, semut ini kok kecil sekali. Terus susunya kalau semutnya perempuan sak berapa ya Allah. Kalau laki-laki konoannya sak. Ini kebesar ya Allah, ya maksudnya melihat kebesaran Allah. Lihat nyamuk, ya Allah, kebesaranmu ya Allah. Nyamuk ini kecilnya segini tapi perangkatnya lebih banyak daripada gajah. Gajah punya belalai, nyamuk juga punya belalai. Tapi nyamuk punya sayap, gajah tidak punya. Ya Allah, ya Allah, nyamuk itu bisa nembus kulit manusia, gajah tidak bisa. Ya Allah, ya Allah. Mulai belajar makrifat kepada Allah dari semua yang dilihat. Terus belalainya nyamuk itu loh, selangnya seberapa? Kok iso dibuat nyedot darah? Ya Allah, ya Allah. Terus ususnya semuanya dibuat untuk makrifat melihat Gusti Allah. Tapi tetap makrifat dalam makom kurbah sampai fana, sampai kelihatan semuanya Allah. Minallah, dari Allah. Fillah, dalam lindungan dan naungan Allah. Billah, semuanya bersama dengan Allah. Ilallah, semua dibawa menuju Allah. Tetap itu ajaran Wali Songo dengan syariat yang ketat, melok Kanjeng Nabi Muhammad secara ubudiyah dohir, secara batin dengan tambahan torikoh. Tak tambah ya. Sebenarnya torikoh dengan syariat itu sama. Maksudnya apa? Torikoh itu bermakna jalan. Torik, iya benda. Torikun kan jalan toh. Tapi untuk ilmu agama itu torikoh jalan spiritual melalui proses penempaan batin, dzikir Allah. Menyatukan rasa dengan Sang Pencipta. Allah. Menuju Allah secara batiniah. Ada yang la ilaha illallah. Itu tarekoh qadiriyah. Tarekoh Naqsyabandiyah. Allah. Ada yang la ilaha illallah diputus tinggal menyebut asmadat. Allah. Allah diputus sampai hanya menetapkan domir biar cepat nyampe nang Allah. Hu. Sampai tak ceritain lagi. Lafat Allah ini adalah lafat paling istimewa sedunia, lafatnya saja. Lafat yang lain ketika dihilangkan satu hurufnya akan berbeda makna. Tapi lafat Allah semakin dihilangkan semakin dekat. Ya, contoh kitab, dihilangkan kapnya menjadi itab.
Apakah menjadi kitab? Kan tidak. Iya benda. Dihilangkan taknya malah menjadi tab. Mobil akhirnya. Dihilangkan alif ba. Tapi la Allah dihilangkan alifnya. Allah menuju Allah. Dihilangkan lamnya lagi. Lah milik Allah, untuk Allah. Dihilangkan lamnya lagi sampai hu. Dadi siji Allah hu. Sampai hu-nya dihilangkan, tidak terbaca, menjadi satu dengan jiwa, menjadi zikir siri. Sampean kan ngerti dong, nggih? Itu kelebihan Islam, kelebihan Tuhan kita Gusti Allah. Nggih. Jadi Allah itu ada pada diri kita. Sampean iki tapi rahasia saja ya. Katanya. Jadi Allah itu ada pada kita semua. Tangan kita ini kan Allah. Ya, sampean pelajari. Alif, lam, ha. Iya benda. Allah. 99. Semua tangan ada 18 dengan 81. 99. Nama Allah. Berarti tidak ragu. Di hati kita ada Allah. Islam itu wis paling benar. Ya golek ya di enone kok. Iya aku kayak ngerti saiki. Bali jadi Syekh Siti Jenar itu nama kecilnya Syekh Abdul Jalil. Dia dari Persia. Lah masalah makamnya ini banyak versi juga. Ada yang mengatakan makamnya di Jeporo, Jawa Tengah. Ada yang mengatakan makamnya itu di Imaman Masjid Demak karena di eksekusi sama Wali Songo supaya tidak menjadikan masyarakat umum sesat. Ada yang mengatakan beliau kembali ke negeri asal Persia. Tentang ajarannya, dia mengajarkan wihdatul wujud, Siti Jenar, lemah abang, manusia itu hanya berangkat dari lemah, lainnya Allah. Wihdatul wujud itu menyatunya hamba dengan Tuhan seperti lautan. Antara gelombang dan laut lepas itu sama-sama laut, cuman beda nama. Jadi itu, tapi kalau menurut ulama-ulama dari versi Wali Songo tidak sampai Allah ya makhluk, makhluk ya Allah, tapi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Hanya mendekat fi maqamil qurbah, dalam makom kedekatan sampai fana. Sampai fana. Fana itu apa? Lupa semua kalau sudah menikmati zikir. Seperti Robiah Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita, sudah makom fana. Kalau ibadah tidak ingin surga, dia malu. Berarti kalau orang ibadah hanya ingin surga, dia menginginkan makhluk. Wong surga itu makhluk. Berarti lebih cinta pada makhluk daripada kepada Allah. Ibadah ninggal dosa dia tidak takut neraka. Malu ninggal maksiat takut neraka. Kenapa? Neraka makhluk, kata Robiah Al-Adawiyah. Kalau saya ibadah takut neraka, berarti saya takut makhluk. Saya ibadah ya karena saya takut pada Allah, cinta kepada Allah. Urusan saya dimasukkan surga atau neraka urusan Allah. Robiah Al-Adawiyah itu fana. Ada banyak tokoh-tokoh sufi wanita seperti itu tadi, Robiah Al-Adawiyah, terus Sayyidah Muti'ah, itu juga tokoh sufi. Jadi bahkan kalau kata Robiah Al-Adawiyah, kalau orang ibadah hanya kepingin surga, Allah masih marah. Apa kata Allah seumpama Allah marah? Apa ketika saya tidak nyiptakan surga, kau tidak nyembah saya? Apakah ketika saya tidak nyiptakan surga, saya tidak layak kau sembah? Kalau ibadah meninggalkan dosa hanya takut neraka, Allah masih marah. Kenapa? Apakah ketika saya tidak nyiptakan neraka, saya tidak layak disembah? Apakah saya ketika tidak nyiptakan neraka, kau tidak nyembah saya? Ini masuk akal ini, Masya Allah. Itu yang surga.
Apalagi kita kadang ibadah hanya kepingin dunyo, wiritan, pengen ben bojone ganteng. Ya, lumayan sih. Itu tingkatannya santri-santri itu. Jadi bagi Rabi'ah Adawiyah ialah orang yang sudah menemukan kecintaan dan nikmatnya bercinta sama Allah, nikmatnya zikir walaupun di dunia, itu sudah di surga. Karena kenikmatan tertinggi ketika kita bertemu dengan Gusti Allah. Surga itu tidak ada apa-apanya ketika kita sudah bertemu Allah kelak di surga. Berarti kalau di dunia orang sudah bisa menikmati zikir Allah, nikmat itu sudah. Seperti cerita Sayyidah Zulaikha. Siapa? Zulaikha. Siapa Zulaikha? Istrinya Nabi Yusuf. Zulaikha itu waktu belum kenal Allah, belum merasakan nikmat zikir. Nang Nabi Yusuf sampai kayak gitu. Sampai kesemsem, wis pokoknya wis gendeng. Gendeng nang Nabi Yusuf. Zulaikha, saya tadi ketemu Yusuf, dia titip salam padamu. Oh iya tuh. Wah, padahal dia pusi. Punya emas karung, kasihkan. Yo ini hadiah. Guru ngabari bahwa ketemu Yusuf, jadi titip salam. Zulaikha, saya tadi melihat Yusuf. Kenapa? Dia tanya kamu. Wah, masih sak kerenjang dikasihkan. Zulaikha, Yusuf tadi mencari. Wah, tiga ini sampai habis emasnya sak kamar. Setelah itu ternyata oleh Allah diperkenankan Zulaikha diberikan keajaiban, badannya kuat kayak karet, tidak tua-tua. Zulaikha dengan Yusuf kan tua Zulaikha, tapi sampai Zulaikha suaminya Zulaikha ini wafat, Yusuf besar, panggah si enoman Zulaikha. Akhirnya Rabi mbak Yusuf, kalau Nabi Yusuf dikenalkan Allah, nikmatnya berzikir, nikmatnya berjumpa dengan Allah, sampai Zulaikha lali neng Nabi Yusuf. Enak tak wis lali. Yusuf malah bingung, iki gimana ini dek? Sampean kan istriku, kok malah sampean meninggalkan aku? Apa jawab Zulaikha? Mohon maaf mas, sekarang. Dulu saya belum kenal Allah, cintaku hanya kepadamu. Tapi setelah kenal Allah dan cintaku kepada Allah, tidak ada dalam hatiku untukmu. Masya Allah. Itu nikmati kaya apa nggih? Kaya apa nggih? Masya Allah. Tidak ada dalam hatiku selain Allah. Tidak ada ruang dalam hatiku untuk dirimu. Sampai iso berarti menungso ngapusian sak ganteng-ganteng entute paling ya mampu. Subhanallah. Masya Allah. Pun niku nggih, jadi seputar sesi Jenar. Kita tahu saja tetap ikut ajaran Wali Songo dengan syariat yang kuat, terus hatinya dilambari dengan thariqah sampai menuju hakikat. Hakikat itu apa? Semuanya milik Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan dibawa menuju Allah. Akhirnya makrifat itu melihat semuanya adalah anugerah Allah. Dengan ujian kita melihat Allah. Akhirnya syauq, rindu dengan Allah, rindu dok. Gak kepengin nang ndi ibadah nikmat, rindu ibadah nikmat, rindu sampai ketika menjelang ajal kita tersenyum karena kematian adalah pintu pertemuan kita dengan sang kekasih. Nggih menika Gusti Allah. Mati malah seneng, mati malah tersenyum, mati malah nikmat karena menganggap pintu kematian adalah pintu untuk pertemuan dengan sang kekasih. Kematian ibarat ruang pengantin baru untuk bertemu dengannya. Masya Allah. Hidupnya enak, hidupnya enjoy, hidupnya rileks. Badhe mati, mau mati tenang, nikmat. Setelah mati nikmat. Lek Siti Jenar tambah aneh lagi. Hidup ini kematian, mati adalah kehidupan. Itu tapi tidak iso. Apa jadi Siti Jenar? Hidup ini kematian. Kenapa? Kita masih dikengkang, tapi mati adalah kehidupan. Karena kita hidup yang nyata, hidup yang abadi, hidup yang kekal. Jiwa kita kembali kekal bersama
dengannya. Oh itu Siti Jen. Paham Mbak nggih? Nduk nggih. Muga-muga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ana manfaate apa ora ya?